Jadi hanya Lukas menentukan begini orang tua, begitu anak kita usia remaja, jangan jadi papa mama lagi, tapi jadilah teman. Serius itu. Begitu anak usia remaja kita jadi papa mama, anak jadi musuh. Kita ribut dengan mereka. Tuhan Yesus jadi teman. Maria jadi teman. Dia nggak mau bantah lagi. Hebat sekali. Kalau mereka ingin tahu disko, ingin tahu narkoba, saudara, ajak ke disko, temani. Ayo mama ikut ke disko dengan kamu. Nggak usah dilarang. Dilarang cari jalan lain. Tunjukkan apa itu narkoba. Jangan tunggu mereka tanya dulu. Duduk di rumah, itu waktu yang paling penting. Ketika anak-anak masih kecil. Nah, banyak orang tua terlambat taunya duduk di rumah setelah lewat masa anak-anak sampai masa remaja. Nah, ini suami istri diskusi. Kemana anak itu? Nggak tahu. Loh, masa tadi nggak minta izin kamu? Ya bilang sih. Mungkin ibu berkata, bilang keluar ke rumah temannya. Tapi jam 11, anak perempuan lagi. Misalnya begitu. Nggak bisa gitu. Besok kita larang anak itu. Nah, biasanya orang tua jadi ceret. Tahu ceret? Tolak pinggang kan kayak ceret. Oke? Teko, nggak tahu ceret, teko. Tolak pinggang di depan pintu. Begitu dengar pintu dibuka, nah ini dia. Langsung otoriter. Besok tidak boleh keluar. Duduk di rumah. Terlambat. Jawab, berontak nggak anak ini? Karena masanya lewat untuk duduk di rumah. Itu waktu masih kecil. Kita menanamkan arti kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Saya harus sampaikan ini. Tolong para pendeta jangan segan-segan ngomong. Dari tahun 80-an yang lalu, Roh Kudus memberi saya hikmat. Supaya anak-anak tidak belajar seks di luar rumah. Apalagi zaman sekarang. Dulu saudara, tahun 80-an, 90-an, kalau orang mau nonton video porno, itu nggak bisa delik-delik. Lah video player segede itu, TV-nya sak gajah, mau delik kemana? Sembunyi kemana? Sekarang bisa sembunyi-sembunyi, cuma pakai CD, tipis, pakai handphone, lihat itu. Nah begini Tuhan ngajak. Orang-orang tua yang belum terlambat. Sebelum anak saudara berusia 6-7 tahun, biasakan sering mandi bareng dengan anak-anak. Itu kebenaran luar biasa. Saya mau percepat. 3 alasan. Betapa bagusnya mengajak anak-anak kecil mandi bersama. Ayat ini duduk di rumah. Itu belajar apa saja, saudara. 1, keuntungan orang tua. Kalau papa mama sudah berani telanjang di depan anak-anak, secara psikologi dibuktikan nggak ada gap antara orang tua dengan anak dan anak orang tua. Penutup tubuh itu berarti kita masih punya rahasia. Tapi begitu orang tua terbuka di depan anak, maka sampai besar anak nggak akan pernah tertutup dengan orang tuanya. Banyak orang tua terlambat tahu anak sudah hamil, anak sudah kena narkoba. Terlambat. Kenapa terlambat? Karena dari kecil orang tua tidak membiasakan jujur dan terbuka kepada anak-anak. Ternyata telanjang di depan anak di kamar mandi itu membuat anak, oh papa mamaku nggak malu dengan kami. Ya sudah, kami pun nggak malu. Kalau sudah bisa telanjang, anak itu ngomong apa saja nggak ada takutnya. Betul tidak? Renungkan ini. Maka yang punya anak kecil belum terlambat mulai ajar anak-anak. Yang kedua, mereka akan bertanya pada suatu hari. Saya ngajurkan, gak usah sering kali mandi, mulai pisah. Yang anak perempuan mandi dengan mamanya, anak laki dengan papanya. Kenapa? Tunggu pertanyaan kedua. Kenapa punya saya beda dengan punya mama? Katakan besok kalau kamu dewasa akan sama. Biar berkembang terus. Yang ketiga ini yang penting, saudara. Tunggu pertanyaan mereka. Maka itu jangan orang tua berkata, masih kecil, jangan tanya hal itu dosa.
Saudara tahu zaman sekarang kalau anak-anak kita larang jangan tanya itu di rumah, jawab, mereka akan tetap tanya dan di luar. Loh, betul tidak? Dan saudara tahu apa akibatnya kalau anak kita tanya seks di luar? Dijajal oleh orang itu, akan dicoba. Itu kehancuran, saudara. Maka itu Alkitab itu luar biasa soal anak. Yang ketiga, tunggu pertanyaan ini. Kalau gitu dedek keluar dari mana? Kenapa ada dedek di perut mama? Jangan segan, ngomonglah dengan tulus. Nah, kalau punya papa masuk ke punya mama, itu ada kamu. Jadi besok kalau kamu sudah besar, ada temanmu ganggu, jangan ya, harus menikah dulu. Harus istrimu atau yang jadi istrimu jadi suamimu yang boleh. Anak itu misalnya, biarin aja. Tapi itu terekam di memorinya, katakan amin. Itu terekam di memorinya. Begitu masa pubernya tiba, hormon laki dan perempuannya berproduksi lengkap, maka apa yang mama papanya katakan di kamar mandi akan teringat. Ketika teman-temannya ngajak, Roh Kudus akan ingatkan, jangan. Nah, setelah 30 tahun, saudara, hampir atau lebih, keluarga-keluarga yang dulu saya ajarkan tahun 80-an itu memberi saya feedback. Nah, ini yang saya mau bagikan. Apa feedbacknya? Dia bilang, Pak Daniel, terima kasih. 20 sekian tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu Bapak ngajar untuk ngajak mandi. Ya kenapa? Hampir semua keluarga. Ternyata anak-anak kami luput dari pornografi. Mereka enggak tertarik. Saya tuh bingung. Tapi saya nggak ngajar itu waktu itu. Jawabannya, saudara, ya sebab mereka sudah bosan lihat milik papa mamanya, nggak mau lihat milik orang lain. Luar biasa, saudara. Dahsyat nggak Alkitab ini? Maka itu jangan pernah malu bicara tentang seks pada anak-anak. Berbahagialah kita. Jadi duduk di rumah itu sekolah terbaik. Amin kah? Sekolah kehidupan. Kakek nenek ajari cucu-cucu untuk belajar kepada orang tua. Nomor 2, di mana tempatnya? Dipercepat. Jamnya cepat sekali. Di mana nomor 2 tempatnya? Apabila engkau sedang dalam, aduh, saudara, ini menarik. Dengar. Mau anak bangsa apa saja, oleh kemurahan Tuhan kami suami istri kira-kira sudah mengunjungi 36 negara. Kami belajar dari setiap negara dan bangsa kami kunjungi. Saya itu belajar tentang anak-anak. Menarik. Ternyata semua anak orang kaya, anak pejabat, anak orang miskin, anak petani, anak tukang becak, anak siapa saja, pokoknya anak. Kalau sudah seminggu lebih nggak diajak keluar rumah, mereka ngapain? Coba mereka minta apa? Loh, ayo jawab. Nggak punya anak aja suara ini. Mereka minta keluar, ayo jalan-jalan, minta cari alasan, entah ke situ ke situ. Saudara, ini ayatnya. Mengajar yang pertama duduk di rumah, kedua waktu perjalanan. Maka itu anak-anak kecil senang diajak pergi. Saudara, tiap liburan sudah bertahun-tahun, lebih dari 25 tahun, dari sejak sebelum nikah sampai saya menikah. Saya ini kalau liburan, ya musim liburan anak sekolah, selalu dititipi banyak anak-anak. Saya senang liburan dengan mereka. Karena apa? Saya mau belajar. Kalau orang tuanya sibuk, saya akan ajak. Maka itu kenapa anak kecil di atas 3 tahun umurnya cerewetnya luar biasa. Dengar sesuatu, itu apa? Kenapa begitu? Lihat sesuatu, mama itu apa, mak? Nah, seringkali kita yang bodoh, saudara. Kecil-kecil banyak mulut, diam, nggak mau tahu. Saudara, ternyata surga yang menyuruh mereka cerewet. Karena mereka mau belajar kehidupan sejak kecil, waktu jalan itu. Ingat, ini bukti.